Ada satu amalan yang tidak diwajibkan Allah, tidak berdosa jika ditinggalkan, namun justru menjadi tanda apakah iman kita hidup atau hanya bertahan. Amalan ini ringan, hanya 2 rakaat, kadang 4, kadang hanya 1. Namun Nabi SAW bersumpah nilainya lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Aneh bukan? Dunia yang kita kejar siang dan malam, kita korbankan waktu, tenaga, bahkan hati, ternyata masih kalah dengan sholat sunnah yang sering kita tinggalkan. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Di setiap waktu itu, Allah membuka pintu cinta. Bukan pintu kewajiban, tetapi pintu kerinduan. Pertanyaannya bukan lagi, apakah kamu sholat? Tapi, apakah kamu masih rindu kepada Allah? Karena sholat wajib adalah iman, namun sholat sunnah adalah cinta yang sering terlupakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang dirahmati Allah, pernahkah engkau merasa iman itu benar, tapi terasa berat? Bukan berat karena kita tidak sholat, bukan berat karena kita meninggalkan kewajiban, namun berat seperti hubungan yang masih ada, tapi kehangatannya perlahan hilang. Banyak orang menjalankan sholat wajib dengan sempurna, tepat waktu, gerakannya benar, bacaannya lengkap, namun tetap bertanya dalam hati, mengapa hatiku belum juga tenang? Mengapa sholatku belum benar-benar memeluk jiwaku? Sahabatku, mungkin masalahnya bukan pada jumlah kewajiban, tetapi pada kedekatan yang belum terbangun. Karena ada perbedaan besar antara ibadah karena takut dan ibadah karena cinta. Ibadah karena takut membuat kita datang saat terpaksa. Takut dosa, takut neraka, takut hukuman. Itu baik, itu iman. Namun ibadah karena cinta membuat kita datang meski tidak dipanggil, datang meski tidak diwajibkan, datang hanya karena rindu. Dan disitulah sholat sunnah mengambil perannya. Sholat sunnah bukan sekedar tambahan, bukan beban ekstra, bukan ibadah jika sempat. Sholat sunnah adalah bahasa cinta seorang hamba. Ia adalah kalimat lirih yang tidak terdengar, namun dipahami langit. Sholat wajib berkata, "Ya Allah, aku taat." Namun sholat sunnah berbisik pelan, "Ya Allah, aku rindu." Sahabatku, pernah gak engkau mencintai seseorang, namun hanya menemuinya saat diwajibkan? Atau hubungan yang hidup adalah hubungan yang diisi oleh pertemuan-pertemuan kecil yang tidak diminta, namun selalu dirindukan? Itulah sebabnya Nabi SAW begitu menjaga sholat-sholat sunnah. Bukan karena beliau kurang iman, bukan karena beliau takut kurang pahala, tetapi karena hati beliau hidup bersama Allah. Nabi SAW tidak menunggu perintah untuk mendekat. Beliau mendekat karena cinta. Dan kita seringkali hanya datang saat diwajibkan. Sholat sunnah hadir bukan untuk menambah beban jiwa, tetapi untuk melembutkannya. Ia menyempurnakan yang retak, menambal yang bocor, menghidupkan yang mulai kering. Karena sholat wajib menjaga iman tetap ada, namun sholat sunnah menjaga iman tetap hidup. Sahabatku, di tengah dunia yang berisik, Allah beri ruang sunyi agar hambanya bisa datang tanpa alasan, tanpa dicatat sebagai dosa jika ditinggalkan, tanpa hukuman jika dilalaikan. Hanya satu pertanyaan yang tersisa. Apakah engkau mau? Mau datang tanpa disuruh? Mau bersujud tanpa paksaan? Mau mendekat bukan karena takut, tetapi karena rindu? Maka sebelum kita melangkah lebih jauh,
Dan dari semua bentuk rindu yang paling sunyi, subuh adalah yang paling jujur. Sahabatku yang dirahmati Allah, subuh bukan sekedar waktu sholat, ia adalah pertempuran pertama jiwa setiap hari. Bukan pertempuran dengan manusia, tetapi dengan diri sendiri, dengan rasa malas, dengan selimut yang hangat, dengan dunia yang masih memeluk mimpi. Saat sebagian besar mata masih terpejam dan kehidupan belum benar-benar bergerak, Allah telah membuka pintunya. Pintu yang tidak bising, pintu yang tidak ramai, pintu yang hanya dilewati oleh hamba yang ingin mendahului dunia. Dan di waktu itulah 2 rakaat sunnah sebelum subuh berdiri diam, menunggu siapa yang masih mau datang. 2 rakaat, tidak panjang, tidak berat, namun nilainya melampaui segala yang kita kejar. Nabi SAW bersabda, 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Sahabatku, dunia yang kita kejar seumur hidup dengan lelah, dengan cemas, dengan ambisi, ternyata nilainya masih kalah dengan 2 rakaat yang sering kita sepelekan. Karena dunia, indahnya hanya sementara, nikmatnya cepat memudar, dan pada akhirnya ia akan kita tinggalkan. Sedangkan 2 rakaat itu, ia ikut bersama ruh, ia menjadi cahaya di perjalanan panjang, ia menjadi bekal yang tidak pernah basi. Rawatib subuh bukan sekedar sunnah, ia adalah pengunci hari. Hari yang dibuka dengan 2 rakaat ini seakan ditutup rapat dari keburukan. Langkah-langkahnya lebih terjaga, hatinya lebih waspada, jiwanya lebih tenang. Ia adalah cahaya batin yang terbit sebelum matahari terbit. Cahaya yang tidak terlihat oleh mata, namun dirasakan oleh hati. Orang yang menjaga rawatib subuh adalah orang yang bangun bukan karena dunia memanggil, tetapi karena Allah menunggu. Tidak ada rawatib setelah subuh, seakan Allah ingin berkata, "Datanglah sebelum dunia bangun, karena setelah itu perhatianmu akan terbagi." Subuh mengajarkan satu rahasia besar. Siapa yang mampu menang di awal hari akan lebih mudah menang melawan dirinya sepanjang hari. Sahabatku, coba rasakan bedanya. Hari yang dimulai dengan tergesa dan hari yang dimulai dengan sujud. Hari yang dibuka dengan notifikasi dan hari yang dibuka dengan doa. 2 rakaat itu mungkin terlihat kecil, namun ia adalah tanda iman yang hidup, iman yang terjaga, iman yang tidak menunggu dunia bangun lebih dulu. Dan kini, biarkan hatimu menjawab pelan. Jika dunia saja kita kejar tanpa lelah, bangun lebih pagi demi urusan fana, rela menunda tidur demi hal yang akan hilang, mengapa 2 rakaat ini sering kita tinggalkan? Padahal ia tidak meminta banyak, hanya hadir, hanya sujud, hanya sejenak, sebelum dunia mengambil perhatian kita sepenuhnya. Subuh adalah awal kehidupan setiap hari, dan 2 rakaat itu adalah cara Allah mengajarkan kita bagaimana memulai hidup dengan benar. Dan setelah jiwa diuji di awal hari, datanglah waktu ketika dunia mulai berisik. Sahabatku yang dirahmati Allah, zuhur tidak hadir saat manusia sedang tenang. Ia datang ketika dunia paling sibuk. Ketika mata dipenuhi target, ketika pikiran dipenuhi tanggung jawab, ketika hati mulai keras karena terlalu lama bergumul dengan urusan dunia. Di saat itulah Allah memanggil, bukan untuk menambah beban, tetapi untuk memberi naungan. Zuhur adalah jeda yang Allah sisipkan di tengah panasnya kehidupan, seperti pohon rindang di tengah padang pasir. Sebelum zuhur, ada 2, bahkan 4 rakaat sunnah yang membuka pintu ketenangan. Dan setelahnya, 2 rakaat lagi yang menutup pertemuan itu dengan damai. Nabi SAW menjanjikan sesuatu yang besar untuk amalan yang terlihat kecil.
Barang siapa menjaga 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelahnya, Allah haramkan baginya api neraka. Sahabatku, di dunia ini manusia berlomba mencari perlindungan, asuransi, tabungan, keamanan masa depan. Namun ada perlindungan yang tidak bisa dibeli dunia, perlindungan dari api neraka. Dan Allah meletakkannya dalam rakaat-rakaat sunnah yang sering kita lewatkan begitu saja. Rawatib zuhur adalah penambal, karena sholat wajib kita, meski sah, seringkali tidak sempurna. Ada khusyuk yang bocor, ada pikiran yang melayang, ada hati yang tertinggal di luar sajadah. Maka sholat sunnah datang bukan untuk menghakimi, tetapi untuk menyempurnakan. Ia juga menjadi penjaga hati, karena dunia, jika terlalu lama kita genggam, akan mengeraskan perasaan. Ambisi membuat kita lupa, tekanan membuat kita gelisah, persaingan membuat kita lelah. Zuhur menenangkan semuanya. Ia mengajarkan satu hal penting, berhenti sejenak bukan berarti kalah. Justru orang yang tahu kapan berhenti adalah orang yang paling memahami hidup. Rawatib zuhur adalah investasi sunyi, tidak terlihat, tidak dipuji, namun dicatat dengan rapi di langit. Ketika manusia sibuk menumpuk dunia, orang beriman diam-diam menabung keselamatan akhirat. Sahabatku, dunia mengajarkan kita untuk terus berlari, terus mengejar, terus mengepalkan tangan. Namun zuhur mengajarkan hal sebaliknya. Berhenti dan pulang sebentar. Pulang kepada Allah, pulang kepada ketenangan, pulang kepada hakikat diri yang bukan sekedar pekerja dunia, tetapi hamba yang membutuhkan Tuhannya. Karena orang beriman tidak hanya bekerja untuk hidup, ia juga menghentikan hidup sejenak agar hatinya tetap hidup bersama Allah. Dan disitulah zuhur menjadi perisai, bukan dari panas matahari, tetapi dari panasnya dunia yang perlahan bisa membakar jiwa jika tidak dinaungi dengan sujud. Namun setelah hati dinaungi, datanglah waktu yang paling sering terlewatkan. Sahabatku yang dirahmati Allah, asar adalah waktu rawan lalai, bukan karena ia tidak penting, tetapi karena ia datang saat tenaga mulai menurun dan pikiran masih tertambat pada dunia. Hari belum selesai, pekerjaan belum tuntas, dan hati sering berkata, sebentar lagi saja. Di waktu seperti inilah, nilai sebuah ibadah diuji. Sholat sunnah sebelum asar tidak diwajibkan, tidak dipaksa, tidak berdosa jika ditinggalkan. Namun justru disitulah letak kemuliaannya. 2 atau 4 rakaat sebelum asar adalah sholat bagi hati yang sadar, bukan hati yang terdesak. Ia tidak dikejar kewajiban, tetapi dipanggil oleh keikhlasan. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan penuh kasih sayang menghadiahkan doa yang luar biasa. Semoga Allah merahmati orang yang sholat 4 rakaat sebelum asar. Sahabatku, betapa berharganya doa itu. Doa dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan untuk ibadah wajib, tetapi untuk sholat sunnah yang sering kita abaikan. Seakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin berkata, "Aku tahu ini tidak mudah. Aku tahu ini tidak diwajibkan. Maka aku doakan siapapun yang mau menjaganya. Tidak ada rawatib setelah asar." Seakan waktu ini memang diciptakan sebagai ujian murni. Apakah kita datang karena perintah atau karena cinta? Sholat sunnah sebelum asar adalah ibadah tanpa paksaan. Tidak ada ancaman jika ditinggalkan. Tidak ada hukuman jika dilalaikan. Yang ada hanya satu hal. Apakah hati masih ingin mendekat? Ia adalah ujian keikhlasan. Karena ikhlas tidak pernah diuji saat ibadah itu wajib. Ikhlas diuji saat tidak ada yang menuntut, saat tidak ada yang mengejar, saat dunia masih memanggil lebih keras.
Solat ini juga menjadi bukti cinta yang tidak dituntut. Cinta yang tidak meminta balasan, tidak meminta pengakuan, tidak menunggu pujian. Hanya datang karena rindu kepada Allah belum sepenuhnya terobati hari itu. Sahabatku, banyak orang beribadah karena takut ditinggalkan. Namun sedikit yang beribadah karena takut menjauh. Asar mengajarkan kita makna istiqomah yang lembut. Bukan istiqomah yang keras, tetapi istiqomah yang jujur. Datang walau lelah, sujud walau tidak dituntut, mendekat walau tidak diwajibkan. Dan kini, biarkan pertanyaan ini menyentuh hatimu perlahan. Siapa yang masih sholat saat tidak ada kewajiban yang mengejarnya? Siapa yang masih datang saat dunia belum sepenuhnya pergi? Jika engkau masih menjawab panggilan asar dengan sholat sunnah, maka ketahuilah, itu bukan sekedar amalan tambahan. Itu adalah tanda bahwa cintamu kepada Allah belum padam di tengah lelahnya dunia. Dan ketika tenaga semakin menipis, waktu pun mulai berlari lebih cepat. Sahabatku yang dirahmati Allah, maghrib adalah waktu yang singkat, namun justru paling rawan. Ia datang di antara dua dunia. Siang telah pergi, namun malam belum sepenuhnya tiba. Di saat seperti ini, jiwa mudah lengah, hati mudah terlepas, dan iman sering tergelincir tanpa disadari. Karena pergantian selalu menyimpan celah. Maghrib tidak panjang, tidak memberi banyak ruang. Namun disitulah Allah meletakkan 2 rakaat sunnah yang penuh makna. 2 rakaat setelah maghrib, cepat, ringkas, namun berat timbangannya di sisi langit. Nabi SAW bahkan mengulang perintahnya, "Solatlah sebelum maghrib, solatlah sebelum maghrib." Pengulangan itu bukan tanpa sebab. Seakan Nabi SAW tahu, di waktu sesingkat ini, manusia paling mudah lupa. Bukan lupa karena tidak tahu, tetapi lupa karena terburu-buru. Rawatib maghrib hadir sebagai benteng iman. Ia menjaga hati agar tidak langsung tenggelam dalam urusan malam. Karena malam menyimpan banyak godaan, ada lelah yang ingin dilampiaskan, ada hiburan yang memanggil, ada kesibukan yang menunggu. 2 rakaat ini menjadi pagar kecil yang menyelamatkan jiwa dari kelalaian besar. Ia juga menjadi penghapus dosa-dosa kecil, dosa yang lahir dari pandangan yang lepas, dari ucapan yang tergesa, dari hati yang lalai sepanjang hari. Allah Maha Lembut. Ia tidak menunggu kita suci untuk mendekat. Ia memberi jalan agar kita dibersihkan sambil mendekat. Rawatib maghrib juga melatih kita untuk taat dalam waktu yang sempit. Karena ketaatan sejati bukan hanya saat waktu longgar, tetapi saat waktu terasa sempit dan dunia masih menunggu. Sahabatku, yang singkat belum tentu ringan, dan yang cepat belum tentu sepele. Justru dalam hal-hal kecil dan cepat dilalui itulah ketulusan diuji. Maghrib mengajarkan kita satu rahasia besar. Iman tidak selalu runtuh karena dosa besar, tetapi sering retak karena kelalaian kecil yang dibiarkan berulang. 2 rakaat setelah maghrib adalah cara Allah berkata, "Jangan langsung pergi, jangan langsung tenggelam, tinggallah sebentar bersamaku." Dan bagi hamba yang masih mau menambah sholat sunnah mutlak di waktu ini, itu adalah tanda hati yang ingin menjaga nyala iman di awal malam. Sahabatku, jika engkau mampu menjaga iman di waktu yang singkat, Allah akan menjaganya di waktu yang panjang. Karena yang menjaga kita bukan lamanya waktu, tetapi kehadiran hati di hadapan Allah. Dan maghrib adalah ujian singkat yang menentukan bagaimana malam akan kita jalani. Dan ketika malam benar-benar turun, hati pun mencari tempat untuk pulang. Sahabatku yang dirahmati Allah, cara seseorang menutup harinya
menunjukkan kepada siapa hatinya bergantung. Ada yang menutup hari dengan tawa, ada yang menutup hari dengan keluhan, ada pula yang menutup hari dengan menatap layar hingga lelah mengalahkan kesadaran. Namun orang beriman menutup harinya dengan sujud. Setelah Isya, Allah masih membuka ruang, bukan ruang yang ramai, tetapi ruang yang hening. 2 rakaat sunnah setelah Isya adalah langkah pertama menuju ketenangan malam. Ia bukan ibadah panjang, bukan pula tuntutan berat, namun ia menjadi tanda bahwa hari ini tidak kita akhiri tanpa mengingat Allah. Lalu datanglah witir, solat yang istimewa, solat penutup, solat pemisah antara siang yang telah berlalu dan malam yang akan kita lewati dalam kelemahan sebagai manusia. Nabi SAW bersabda, Allah telah menambahkan 1 solat untuk kalian, yaitu witir. Seakan Allah berkata, aku tahu engkau lelah, aku tahu harimu panjang, maka tutuplah semuanya dengan 1 sujud yang jujur. Witir adalah penyerahan total. Di dalamnya, kita mengakui bahwa hari ini tidak sempurna. Banyak niat baik yang tertunda, banyak lisan yang tergelincir, banyak hati yang sempat lalai. Namun semuanya kita letakkan di hadapan Allah. Witir juga menjadi penutup amal harian. Apapun yang terjadi hari ini, baik atau buruk, sukses atau gagal, semuanya kita kembalikan kepada Yang Maha Mengatur. Karena manusia yang tenang bukan yang harinya sempurna, tetapi yang tahu kepada siapa ia menyerahkan ketidaksempurnaannya. Dan di tengah gelapnya malam, witir menjadi cahaya, bukan cahaya yang terlihat mata, tetapi cahaya yang menemani ruh saat dunia tertidur. Cahaya yang mungkin menjadi saksi jika malam itu adalah malam terakhir kita. Sahabatku, solat sebelum tidur bukan sekadar rutinitas. Ia adalah tanda bahwa kita tidak menggenggam hidup ini sendirian. Ia adalah bentuk tawakal yang paling sunyi, menyerahkan diri sepenuhnya, lalu membiarkan Allah menjaga kita dalam tidur yang rapuh. Karena tidur adalah keadaan paling lemah manusia, dan siapa yang tidur setelah sujud telah menitipkan jiwanya pada penjagaan terbaik. Maka renungkanlah pertanyaan ini dengan hati yang jujur. Orang beriman tidak menutup harinya dengan layar, tidak dengan keluhan, tidak dengan kegelisahan. Ia menutup harinya dengan sujud. Karena siapapun yang mengakhiri harinya bersama Allah akan bangun esok hari dengan hati yang lebih ringan dan jiwa yang lebih siap untuk kembali berjalan di jalannya. Dan ketika hari benar-benar berakhir, tersisalah hati yang ingin jujur pada dirinya sendiri. Sahabatku yang dirahmati Allah, di titik inilah kita berhenti sejenak. Bukan untuk menilai orang lain, tetapi untuk muhasabah. Salat sunnah bukan tentang siapa yang paling mampu, bukan tentang waktu yang paling longgar, bukan pula tentang ibadah yang paling terlihat. Salat sunnah adalah tentang siapa yang mau mendekat. Karena mendekat kepada Allah tidak pernah dimulai dari hal besar. Ia selalu dimulai dari 1 langkah kecil yang dijaga dengan setia. 1 rakaat yang mungkin terasa ringan di lidah, namun berat di hati yang lalai. Sahabatku, rumah demi rumah di surga tidak dibangun dari ambisi besar. Ia dibangun dari kesetiaan kecil yang terus dirawat. Dari 2 rakaat yang tidak diwajibkan, namun tetap dikerjakan.
dari sujud yang tidak dituntut namun tetap diperjuangkan. Allah tidak melihat seberapa banyak yang kita lakukan dalam satu hari, tetapi seberapa setia kita menjaga apa yang kecil dari hari ke hari. Salat wajib adalah bukti iman. Ia adalah tanda bahwa kita taat, bahwa kita tidak meninggalkan perintahnya. Namun salat sunnah adalah bukti cinta. Cinta yang tidak menunggu perintah, cinta yang tidak menunggu ancaman, cinta yang hadir karena hati ingin kembali kepada penciptanya. Sahabatku, iman bisa tetap ada meski cinta mulai redup. Namun iman yang disertai cinta akan tumbuh menjadi cahaya yang menuntun seluruh hidup. Tidak semua orang mampu menjaga semuanya sekaligus, dan Allah tidak pernah meminta itu. Allah hanya menunggu satu hal, kemauan untuk memulai. Mulailah dari satu rakaat yang kau jaga, satu waktu yang kau sisihkan, satu sujud yang kau pertahankan, meski dunia memanggil lebih keras. Karena dari satu itulah, Allah akan menjaga langkahmu, menjaga hatimu, menjaga hidupmu dari arah yang tidak kau duga. Sahabatku yang dirahmati Allah, jika hari ini engkau belum sempurna, itu bukan alasan untuk menjauh. Justru itulah alasan untuk mendekat, karena Allah tidak menunggu hamba yang sudah layak, tetapi menyambut hamba yang mau kembali. Maka, jangan remehkan salat sunnah yang kecil. Bisa jadi, itulah yang paling Allah cintai darimu. Jika salat wajib menjaga imanmu tetap hidup, maka salat sunnah menjaga cintamu tetap bernyala. Dan sebelum kita benar-benar berpisah, izinkan kami mengajak dengan penuh kelembutan. Jika konten ini menyentuh hatimu, jika narasi ini menemanimu untuk pulang, jangan lupa like, tuliskan refleksimu di kolom komentar, dan subscribe channel Manisnya Iman, agar kita bisa terus berjalan bersama dalam cahaya kebaikan. Semoga Allah menjaga kita dalam iman yang jujur dan cinta yang terus tumbuh hingga akhir perjalanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.